Rasulullah SAW sesungguhnya orang yang Al-Quran nanti jalan-jalannya di sebelah kanannya mereka akan diberi oleh Allah kerajaan. Kerajaan apa itu? Yaitu kerajaan di dalam surga. Dan juga Allah memberikan kekekalan abadi. Apa itu? Yaitu tidak mati-mati. Tidak keluar dari surga. Jadi orang Al-Quran mereka diberi kerajaan dan juga kekekalan atau keabadian di dalam surga. Sebagaimana Allah semua orang berada di dalam surga mereka semuanya kekal abadi. ويعطى تاج الوقار وذلك لرفعته ومنزلته في الجنة. Dan juga orang yang menghafal Quran, anak yang menghafal Quran, maka nanti di akhirat mereka akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Mahkota dari cahaya dimakaikan kepada kedua orang tuanya, lalu dia mengajak kedua orang tuanya untuk sama-sama masuk ke dalam surga. ويرسل والداه اللتين لا تقوم في أهل الدنيا، يعني يحلى والداه يوم القيامة بأحسن الثياب وذلك رفعة وشأنا عند الله سبحانه وتعالى لأنه أعلم ولد القرآن الكريم. Dan dia juga akan memasangkan perhiasan kepada kedua orang tuanya, yang mana perhiasan itu lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. فيقول الوالدان وأنا لنا هذا لما سببوا هذا الثياب الذي علينا، فيقول عليهم الملائكة هذا بأخذ والدكم القرآن. Lalu kedua orang tua terkejut, kaget ya. Kenapa dia mendapatkan begitu banyak kehormatan, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya? Lalu dijawab oleh mereka, ini semua adalah hasil dari anakmu yang menghafal Al-Quran. وفي الحقيقة هذا تحفيز كبير للآباء والأمهات بأن يعلموا أبنائهم القرآن الكريم، وذلك بحفظه وعملا بهدايته العظيمة وتدبرا للقرآن الكريم. Sebenarnya seorang anak yang menghafal Quran, seorang tua yang mempunyai anaknya yang menghafal Quran, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Itu adalah kebahagiaan yang tidak terhingga yang dimiliki oleh kedua orang tua yang mana anaknya menghafal Quran. Tidak saja di dunia dia dibuat senang, dia dibuat bahagia oleh anaknya, karena otomatis anak akan menjadi anak yang suka insya Allah, tapi juga nanti sama juga akan mengiring, akan membimbing kedua orang tuanya untuk sama-sama masuk ke dalam surga. وهنا يأتي دور الأمهات في تربية الأولاد، فيقول الشاعر الكبير: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أحوطا. فضرب لنا الإسلام نماذج كثيرة من المرأة الصالحة التي تربي أولادها على القرآن الكريم، وذكر لنا جوابها ومنها السيدة: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب لنا أيضا ومريم ابنة عمران التي أسرت فرعونها وقالت أمها رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فنذرت السيد مريم لله سبحانه وتعالى
وأنجبت السيدة مريم سيدنا عيسى عليه السلام، فذلك كلمة عظيمة في حق الأم أنها إذا كانت تربت على الصلاة والإيمان أنشأت جيلا مباركا ينفع أمة الإسلام. Karena orang tua itu sangat penting dalam hidup kita. Orang tua yang bijak maka akan membuat anaknya sukses. Maka dia akan membuat anaknya sebagai anak ahli surga, anak yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tapi orang tua yang tidak bijak dalam mendidik anaknya, maka dia akan menyebabkan anaknya gagal, sengsara di dunia, gagal di dunia dan di akhirat juga sama sengsara, masuk ke neraka. Dan tidak itu saja, sama juga akan menyebabkan kedua orang tua dalam neraka. Hal ini bisa kita lihat contoh-contohnya dalam Al-Quran tentang orang-orang tua yang bijak, orang-orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya. Seperti Maryam, seperti Maria yang masih seperti Bunda Maria yang menazar kalau dia mempunyai anak maka dia akan menjadikan anaknya anak yang soleh, dia menjadikan anaknya sebagai anak yang berbakti berjuang mempersembahkan dirinya untuk agama. ويقول الإمام مالك الفقيه الكبير والمحدث المعروف يقول: كنت الأم أطلب العلم بابتداء فقال له: تعالى ألبسك لباس الأمة. فألبسته العمامة وألبسته الثياب النظيفة وأرسلته إلى المسجد النبوي ليتعلم من المشايخ. فقالت له: يا بني تعلم الأدب، فأخذ الأدب من ربيعة قبل العلم. وربيعة هذا شيخ الإمام رضي الله عنه. Seperti Imam Malik yang diarahkan oleh ibunya untuk menjadi seorang ulama. Jadi sejak kecil ibunya sudah membentuk karakter Imam Malik seperti memakai pakaian bersih, mengarahkannya untuk banyak ayat Allah, banyak belajar dan banyak beribadah. Sehingga Imam Malik setelah Rasulullah menjadi seorang imam yang banyak sekali menghafal hadis dan banyak sekali memahami ilmu Islam. Dan juga akhirnya Imam Malik menjadi seorang yang sukses, menjadi ulama yang berhasil menetapkan sendi-sendi keilmuan fikih dalam keilmuan Islam. ويقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني أنه من أبرز وأجل الأعتقاد. فانظروا إخوة الإسلام، هذه الأم هي التي أنجبت هذا الإمام وربته على حب العلم وعلى نفع أمة الإسلام. وحفظ الله بالإمام مالك الفقه للأمة وكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه رزق بأم موفقة وصالحة. Kenapa Imam Malik besar dari seorang ulama besar? Menghafal ilmu hadis, diletakkan dengan besar. Sini-sini ilmu yang dalam Islam itu tidak lain karena peran seorang ibu. Yang mana sang ibunya telah membentuknya dari kecil, telah mengarahkannya dari kecil, di mana Imam Malik nanti setelah besar menjadi seorang ulama yang sukses, seorang ulama yang mencerahkan umat ini. والإمام الشافعي الذي ولد في مكة عندما وهو صغير توفى أباه وعنده 7 سنوات، فأخذته أمه إلى أخواله في مكة لكي لا يضيع ويتعلم العلم. فأخذته وتركته مع الإمام مالك 3 سنوات يتعلم العلم حتى حفظ القرآن وحفظ الموضع في الحديث. وبعد ذلك أخذته
اليمن ليتعلم الشعر واللغة العربية، فتركته في اليمن 3 سنوات وهي لم تسمعه، وهي وحيدة ليس لها ولد وليس لها زوج إلا الإمام الشافعي، وذلك لشدة حرصها على تعليم ابنها، فقالت له يا بني إن العلم عزيز، فهي أمرت أن يذهب ابنها عنها لتعلم العلم ولا يقعد ويجلس في بيتها ولا يتعلم. Begitu juga dengan Imam Syafi'i guru kita, yang mana pada usia 7 tahun bapaknya sudah meninggal. Lalu sang ibu membawanya ke Mekah untuk menemui Imam Malik untuk belajar dari Imam Malik. Setelah belajar dengan Imam Malik, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Yaman, yang mana Yaman adalah tempatnya orang asli Arab. Nah, di sana Imam Malik Imam Syafi'i belajar bahasa Arab dengan orang asli Yaman sehingga bahasanya menjadi bagus. Dan begitu juga ibunya mengarahkan Imam Syafi'i untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain kata ulama-ulama yang lain, sehingga Imam Syafi'i sekarang ini dianggap salah satu imam besar kita umat Islam, satu di antara imam besar yang lengkap. ولا ينبغي أن يحسب الآباء والأمهات أن إرسالهم أو بعثة أولادهم للدراسة إنه سيجعل العلماء، بل إن السر في أمهاتهم وآبائهم، فيقول الله تعالى في حق اليتيمين في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا فأما الجدار فكان يؤلى من اليتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فهذه هي علة ينبغي على كل مسلم أن ينظر فيها، فإن الله سبحانه وتعالى ينفع الأبناء بنية آبائهم. Begitu juga orang tua yang soleh, ibu dan bapak yang soleh itu akan mendapatkan perhatian dari Allah. Allah akan menjaga anaknya, walaupun kedua orang tua telah meninggal, maka anaknya akan dijaga oleh Allah. Kalau kedua orang tua adalah orang tua yang soleh, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kahfi, bagaimana Allah menjaga anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, anak yatim, anak kecil, tapi menjadi perhatian khusus bagi Allah. Karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. وسيدنا سفيان رضي الله تعالى عنه عالم كبير في الحديث والفقه يقول قالت له امه يا بني اذهب واطلب العلم ويكفيك بالمسائل، يعني هي تعمل في غسل الثياب الثوب وتريد منها ان يتعلم وهي تنفق عليه، وهذا من تضحيه الامهات الصالحات العظيمات الذين نفع الله بهم أمة الإسلام، فلا يغفل الآباء والأمهات عن هذه القصص الصغيرة التي تعلمنا كيف نعلم أولادنا وأن السبيل لرفعتهم هو تعليمهم الإسلام والقرآن، فهذا يرفعهم في الدنيا والآخرة. والولد الصالح كما قال رسول الله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، فتعليمك لابنك القرآن هو عمل صالح ستأخذ عليه الأجر إلى يوم القيامة حتى بعد مماتك. Begitu juga dengan Imam Sufyan As-Tsauri, yang mana dia adalah seorang ayah itu juga, lalu ibunya seorang penjahit kain. Ibunya seorang diri mengarahkan anaknya Imam Sufyan As-Tsauri ini untuk menuntut ilmu, sehingga Sufyan As-Tsauri ini menjadi anak sukses, menjadi ulama yang sangat besar. Kita lihat bahwasanya ketika seseorang berilmu maka dia akan bahagia di dunia dan akhirat.
Ketika seseorang itu, maka ilmu itu dalam menjaga dirinya. Baik dunia maupun akhirat. Beda dengan harta. Kalau harta kita yang menjaganya, tapi kalau ilmu itu yang menjaga diri kita, sehingga melindungi sama dari keburukan, dari kegagalan di dunia dan di akhirat. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا هما إلا فرجته ولا لواء للإسلام والحق إلا رفعته. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم اكتبنا من عبيدك السعداء. اللهم اجعل القرآن لنا دواء ولقلوبنا شفاء ولقلوبنا محصا وعلى النار مخلصا يوم القيامة شفيعا وفي قلوبنا نورا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع لهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله لقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم آمن ومنهم كفر ولو شاء الله لقتلهم ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلونها عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أووا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا
warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat semuanya lagi? Masih ingat semuanya? Masih semuanya tunai? Takbir. Bapak-bapak ibu masih semangat semuanya? Sekali lagi, ayat bunda masih semangat? Mana yang lebih semangat, ayat bunda atau mana? Agar kita cek dulu ya. Semuanya takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik ya Rasul. Jangan di masyarakat luar. Di masyarakat syukur saja akan berulang. Untuk labbaik ya Rasul. Sebentar kita belum menikah. Ya, sekali lagi labbaik ya Rasul. Takbir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akhir kawan itu pasal begitu mudah-mudahan sehat. Gimana kabar teman-teman sekarang? Bagus. Ada yang lain gimana? Kalau sudah bertanya gimana? Kalau pertanyaan Bapak ayah tetap sehat ya? Insyaallah ayah dari jalan sedang naik imannya sekarang insyaallah ya. Amin. Ayo kita tadi kita melakukan dari syekh. Ada jelas suara dari yang disampaikan ada jelas. Kurang faktor mic-nya atau faktor pikiran. Tes. Lebih jelas enggak? Kalau ayat tadi yang disampaikan syekh ada disimak dulu ya. Ada jelas suara syekh tadi. Bunda ada disimak dulu tadi. Ada jelas ada disampaikan syekh enggak? Insyaallah ya, kalau tidak semuanya mungkin suara jelas. Ayat yang pertama. Syekh Ibrahim Muhammad beliau alhamdulillah dikaruniakan Allah SWT hafaz Quran di usia 9 tahun. 19 habis 30. Dan beliau alhamdulillah juga memiliki sanad dan juga sekaligus bisa untuk Quran membaca Al-Quran dengan 10 cara membaca Al-Quran. Kehadiran Syekh Ibrahim ini sudah untuk beberapa kali dan kami baru sampaikan kepada ayah kita. Allah, Masya Allah, memang betul-betul mengetahui isi hati apa-apa. Betul-betul. Dan kami tidak tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena terlalu banyak nikmat Allah itu.
Palestina, kami waktu itu berniat mendapatkan syekh dari Gaza yang bisa mengajar anak-anak kita di pesantren Yerusalem. Sebab suatu kebahagiaan bagi anak-anak kita. Kami sangat yakin dan percaya ketika mereka bisa langsung belajar dengan syekh dari Palestina, dari Mekah, dari Madinah, atau dari luar negeri, dari negara-negara Arab masyarakat dunia. Dan alhamdulillah waktu itu ya Allah mudahkan kami untuk bisa mendapatkan syekh ngajar di Darussalam. Alhamdulillah 2018 kami waktu itu ada acara roadshow mengundang Syekh Muhammad Toha dalam program membangun Masjid Minangkabau di Gaza. Pas ketika kita sudah dirikan pondok pesantren ini, keinginan santri untuk bisa belajar dengan syekh dari Gaza begitu tinggi. Dan alhamdulillah dan insyaallah waktu itu kami hubungi Syekh Muhammad Toha dan beliau katakan, Ustaz, ana bersedia. Beliau sudah balik ke Gaza, sudah kembali ke kampungnya, dan beliau menyatakan kesediaannya untuk mengajar di sini. Dengan izin Allah, alhamdulillah, kami membicarakan keadaannya, faktanya, wallahi demi Allah yang sebenarnya. Kami transfer uang untuk memberangkatkan Syekh Muhammad Toha ke Darussalam. Kami kirimkan transfer uang, tiket pesawatnya, terus ngurus visa, perpanjangan paspor, itu 15 juta. Alhamdulillah. Sudah kita berangkat, sudah kita transfer. Namun pada Allah, Syekh Toha dengan keadaan keluarga waktu itu ada yang mengalami kesehatan orang tua, jadi akhirnya anaknya sampai datang ke sini. Beliau minta maaf betul dan beliau menyatakan uang ini bagaimana Ustaz? Sudah pakai saja untuk Syekh sana atau menempati orang tua di sana. Kita ikhlas seperti itu. Tapi alhamdulillah baik keinginan ini tidak pernah surut, tidak pernah padam. Ternyata Allah mengijabah niat kita, doa kita dengan jalan yang tidak kita sangka dan kita ada juga. Terjadi perang di Gaza dan alhamdulillah sejak tanggal 7 Oktober dan sekarang sudah bulan Februari, Oktober, November, Desember, Januari, masuk bulan yang kelima, alhamdulillah tidak kurang syekh dari Gaza hadir ke pesantren Darussalam. Dan syekh yang hadir bersama kita ada Syekh Muhammad, ada Syekh Ibrahim, ada Syekh Ali, dan beberapa orang syekh dari Gaza yang mereka ini yang mendapat dan diceritakan kami Imam Syafi'i yang satu kampung dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi seperti Syekh Ibrahim satu kampung, satu daerah dengan Imam Syafi'i rahimahullah, dan ulama-ulama besar lainnya dan beberapa orang nabi dan rasul yang juga lahir besar pada di Palestina di tempat beliau dilahirkan juga. Dan alhamdulillah dengan jalan itu kiranya Allah mengijabah niat kita dan akhirnya masya Allah Allah datangkan syekh dari Gaza untuk mengajar anak-anak kita semua. Laisa Bapak Ibu ayah laisa Bapak jumpa dengan syekh dan senang, apalagi sempat belajar, ngajar tafsir, ngajar tahfiz, insyaallah ya benar. Ini contoh lain dulu kami ingin mendirikan pesantren di Payakumbuh, pesantren yang keempat yang berdiri sekarang di Darussalam. Tapi karena kesibukan kesana kesini dalam kota, luar kota, dalam provinsi, luar provinsi, maka
merupakan produk dan sebagainya, belum juga jadinya lagi mendirikan pondok pesantren. Baru berikutnya dengan cara lain Allah wujudkan impian kita. Bagaimana cara Allah mewujudkan? Dia hanya mendatangkan corona dan kita tidak bisa kemana-mana, dan dia untuk mendirikan pesantren itu akan membuatnya. Dengan cara itu Allah jawab. Maka sekali lagi kami ingin simpulkan, Allah mengetahui isi hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kami melihat dari penampilan anak-anak kita. Ayah bunda, santri-santri kami semuanya. Ini bahasa hati, bahasa jiwa, tidak sekedar bahasa dari lisan atau kata-kata yang keluar. Kami punya keyakinan, insya Allah firasat dalam hati kami. Mudah-mudahan insya Allah dan mohon diaminkan, insya Allah santri-santri kita mudah insya Allah nanti akan tumbuh dari antara mereka akan ada jadi ulama besar. Namanya mengaminkan santri beliau. Amin. Insya Allah ada suatu keyakinan sebenarnya. Ada suatu perasaan yang insya Allah mudah. Ini bukan sekedar itu mengiyakan rumus, mengiyakan supaya teman-teman masih insya Allah. Apa sebab kami katakan mudah insya Allah di antara anak-anak kita, santri-santri kita, mudah insya Allah ada kelak menjadi ulama-ulama besar di Republik Indonesia. Amin. Kami ikuti contoh adalah contoh. Kami simak biografi Al-Mukarram Ustaz Adi Hidayat Al-Kabir. Ya, Jazakallahu ta'ala. Kami ikuti beliau memaparkan biografinya. Nanti silakan ayah bunda cek nanti di YouTube ketika beliau undang melayani keluarga Kristian akhir di pesantren Al-Tauhid. Di sana Ustaz Adi Hidayat antara contoh menceritakan bagaimana masa kecilnya saat di pesantren. Dan sampai dia menceritakan ketika dia sedang di pesantren, kemudian beliau puji Allah Subhanahu Wa Taala, ayahnya meninggal dunia. Tapi ayahnya berpesan sebelum suatu dia masukkan ke pondok pesantren, nah nanti jadi harus orang saya. Itu pesan ayahnya dan datangkan ke pondok pesantren. Ayah meninggalnya apa? Ayahnya meninggal dunia. Di usia SMP sudah menjadi anak yatim. Tapi tahulah ayahnya meninggal. Setelah ayahnya meninggal tersebut, entah keajaiban apa yang dia dapatkan. Mudah saja baginya Allah Subhanahu Wa Taala berikan karunia untuk mudah saja menghafal dan tahu saja masuk saja di kepalanya, langsung lengket aja, langsung paham aja, langsung betul-betul tinggal di kepalanya. Karunia apa yang Allah berikan? Pelajaran. Masya Allah. Tahu tak ya? Sebagai seorang ustaz, mudir, pimpinan dari Pesantren Darussalam, dan kami melihat ada di antara anak-anak kita ini yang insya Allah juga hal yang seperti itu mungkin mereka belum tahu betul. Ya, siapa yang nama suka ini yang masukkan ini beliau belum tahu dia. Ya kan? Belum tahu dia. Tapi insya Allah sejauh yang kami perhatikan ada di antara anak-anak kita dari hati dan pikiran kita insya Allah mudah-mudahan insya Allah kalau dijawab nanti mereka insya Allah jadi ulama. Mudah seperti Al-Quran, seperti Ustaz Adi Hidayat dan sebagainya. Amin ya Rabbal. Namun ayah dan bunda, ada kelemahan. Ayah dan bunda, silakan ayah bunda setuju. Kalau setuju alhamdulillah, kalau tidak pun mudah juga tidak setuju pun tidak apa. Ada kelemahan di antara orang tua. Apa kelemahan? Kami sebagai seorang ustaz mengamati tidak hanya anak-anak kita dan santri-santri kita, termasuk kelemahan orang tua. Mudah-mudahan ayah bunda tersinggung dengan kalimat ini. Jangan sampai tidak tersinggung. Ya, memang sengaja kami pilih kata-kata ini untuk membuat ayah dan bunda tersinggung. Mudah-mudahan tersinggung.
Apa kelemahan kita? Terkadang orang tua ada perasaan cepat puas dan mudah menyerah. Cepat puasnya dan mudah menyerah. Cepat puas, alhamdulillah anak-anak sudah 10 juz, sudah 15 juz, alhamdulillah. Kalau itu ditempatkan sebagai motivasi, masya Allah, bagus betul. Itu yang kita harapkan. Tapi konteks cepat puas di sini kita ingin utarakan ayat ini. Anak-anak kita sebagai orang tua belum boleh puas. Sekalipun nanti anak-anak kita, insya Allah habis 30 juz ayat dan mudah belum boleh puas. Ayat mudah, insya Allah sama-sama kita doakan dan mohon diaminkan. Di bulan Mei nanti insya Allah kita akan wisuda tahfiz akbar yang keempat. Dan insya Allah di antara santri-santri kita ini insya Allah ada yang insya Allah akan diwisuda insya Allah tahfiz 30 juz di bulan Mei insya Allah. Atau yang udah Ustaz itu gara-gara cuma cerita apa sih mas, cerita kepala mak cerita kan kita belum jalani ya bunda ya kan kenyataannya nanti kan di bulan Mei, tapi secara hati kami firasat kami keyakinan kami insya Allah ada nanti di antara santri-santri kita yang insya Allah wisuda tahfiznya insya Allah wisuda tahfiz 30 juz. Apa di antara contoh? Ini ada berapa bulan terakhir anak kita mampu untuk setoran hafalannya, nama hafalan barunya 4 juz satu bulan. Itu kalau lebih dimaksimalkan mungkin 10 juz satu bulan. Kembali ke poin tadi. Kami ingin mengharapkan kepada ayah dan bunda. Ya, kenapa kami katakan tadi jangan tidak boleh kita cepat puas? Setelah anak-anak ayah dan bunda habis 30 juz, tidak cukup sampai di sana ayah dan bunda. Insya Allah kita berbuat dengan program mutskim hafalannya, kekuatan hafalannya. Sekarang kita pacu mereka menghafal dan dia menjadi motivasi bahwa dia lembaran demi lembaran, halaman demi halaman, ayat demi ayat, baris demi baris, bahkan huruf demi huruf. Alhamdulillah karena masuk di kepalanya, tinggal di memorinya, di otaknya, dan insya Allah akan menjadi sesuatu yang akan memotivasi diri kita. Berikutnya tugas kita adalah sebagai guru bagaimana mutskim hafalan santri. Maka untuk mutskim hafalan santri ini ayat bunda mohon doakan mudah-mudahan insya Allah bulan Ramadan lebih kurang tanggal 10 dan 11 sekarang tanggal berapa ya bunda? Tanggal berapa sekarang? 4 dan sampai ya lebih kurang 35 hari lagi kita uji pada Ramadan bisa amin. Allah barakkan fi masyaallah Ramadan berkait kami berbahagia dan bersama dan panjangkan umur kami sebagai pada bulan Ramadan amin ya rabbal alamin. Ayat bunda untuk mutskim hafalan anak kita sekaligus motivasi untuk cepat hafal. Insyaallah bulan Ramadan kami berniat ingin santri-santri semua dakwah tahfizul Quran full Ramadan. Dakwah tahfizul Quran full Ramadan. Maka kita kasih libur santri-santri 5 hari nanti. 3 hari sebelum Ramadan, 2 hari awal Ramadan libur untuk tarawih bersama dan keluarga, buka bersama dan keluarga, sahur bersama dan keluarga, dan ibadah di awal Ramadan 2 hari bersama orang tua bersama anak. Tapi insya di pagi Ramadan yang ketiga sampai malam takbiran anak-anak kita insya Allah lagi pacu
untuk target hafalannya, dipacu untuk target miskinnya. Alhamdulillah ya Bunda, insya Allah kami sudah membangun MOU kontrak dengan Syekh Ibrahim Amin Ibrahim Muhammad supaya full Ramadan membersamai anak-anak kita di sini. Takbir. Yang kedua, juga dalam proses insya Allah seorang Syekh lagi yang anak-anak kita sangat bangga, kagum, silakan tanya dan cerita dengan anak-anak kita. Syekh Muhammad Asraul, insya Allah juga akan menampingi anak-anak kita nanti di dalam dakwah Al-Quran. Takbir. Semoga Allah dijaga. Syekh Muhammad, apakah bisa full Ramadan? Paling tidak BTW Syekh Surabaya menyatakan kesediaannya untuk datang di bulan Ramadan, membina, mengajar anak-anak kita. Bahkan kembali ke poin tadi ayat dan bunda, setelah anak-anak kita habis Al-Quran 30 juz, kami pesankan kepada ayah dan bunda, nanti insya Allah kami sudah punya planning mendatangkan syekh-syekh kita ini. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, santri-santri kita yang sudah 30 juz, insya Allah bisa untuk mengambil sanad Al-Quran dengan syekh dari Gaza langsung. Amin. Dan kami undang nanti ayah kita, wali santri semuanya, terutama orang tua yang anaknya mencapai hafalan 30 juz, dan nanti kita akan syukuran akan rayakan bersama. Dan kami yakin ayah dan bunda di saat kami sampaikan kepada anak-anak kami, buat ayah dan bunda untuk menangis. Menangis dengan cara apa? Menangis dengan antum-antumna mempersembahkan hafalan terakhir antum-antumna kepada orang tua antum-antumna. Di saat seorang hafalan juz yang ke-30, hafalan yang terakhir nanti, di saat itulah antum-antumna akan terpisah meneteskan air mata yang takkan terbendung, yang takkan tertahankan. Dan di saat itulah doa-doa orang tua antumna telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buatlah wahai ananda, orang tua antumna menangis di saat antumna berhasil mensetorkan hafalan 30 juz dan setoran juz yang ke-30 kepada orang tua. Insyaallah kita keluarkan sertifikat Hafiz 30 juz, dapat sanad langsung dari syekh, langsung berijazah. Ya, kami yakin ayah bunda, yang kita cari bukan dunia, tapi masa depan anak-anak juga kita pikirkan. Bawalah sertifikat yang ijazah 30 juz itu untuk mendaftar di perguruan tinggi terfavorit di Republik ini. Bawa sertifikat itu nanti di perguruan tinggi yang terfavorit di Republik ini, atau di perguruan tinggi yang terfavorit di dunia ini, terutama di negara-negara timur. Maka ayah bunda, Ustaz Siddiq tadi sampaikan, jangan merasa cepat puas. Selesai pun anak kita 30 juz, ambil lagi mutskinnya, betul-betul mutskin, betul-betul miliki sanad. Bahkan tidak cukup kalau sudah punya sanad, mereka harus ahli qiraah sab'ah. Nanti insya Allah kalau ada waktu nih, kapan-kapan kita mintakan Syekh membacakan Al-Quran dengan 10 cara. Kalau Syekh Muhammad kemarin mencontohkan di hadapan santri-santri kita, bagaimana cara membaca Al-Quran. Masih ingat antum-antum semua? Masih ingat? Rindu kita ayah dan bunda. Dan itu adalah anak-anak ayah dan bunda. Dan itu adalah anak-anak yang lahir dari rahim-rahim bunda, yang lahir dari tulang sumi ayah. Maka sekali lagi ayah dan bunda, Ustaz berpesan sama ayah dan bunda, ya, sungguh-sungguh kita berdoa.
Karena sekali lagi kami mendirikan pesantren ini bukan untuk asal-asalan, ecek-ecekan, main-main sekali lagi tidak. Karena kami ingin lahir generasi Islam nanti yang betul-betul menjadi pelita-pelita di tengah umat, menjadi penerang-penerang di tengah umat, menjadi penawar-penawar di tengah umat, dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Anak-anak yang berhasil itu adalah anak-anak yang lahir dari rahim ibunda dan lahir dari tulang sumbi ayah. Setuju ya Bunda? Oleh sebab itu ayah dan bunda, termasuk anak-anak kami, kita tidak boleh cepat puas dan pantang bagi kita untuk menyerah. Abi tahu bagaimana rasa lelah menghafal, tahu kadang-kadang antum bosan, kadang-kadang kepingin, dah lama betul menamatkan kelas 9, kalau perlu pindah sejarah lagi sekarang. Letih, tahu kita letih. Syukurlah, alhamdulillah sampai kelas 9, ya sampai kelas 9 di Darussalam lumayan, alhamdulillah. Itu pun sudah berat menamatkan pesantren. Kalau bisa kelas 8 atau kelas 7 setahun ini nanti cari tempat pindahan. Ayah bunda, Ustaz Siddiq tidak akan pernah paksa siapapun. Tapi kalau itu anak kami sendiri kita pernah paksa. Tidak ada alasan. Wajib di pesantren 6 tahun dan wajib di pesantren. Tapi kalau ada ayah bunda kami tidak bisa paksa. Tapi kami hanya bisa berikan semangat. Kami punya mimpi besar, cita-cita besar, harapan besar, supaya agama ini berjaya, umat ini berjaya, bangsa dan negara ini berjaya. Dan insya Allah mereka harus belajar sungguh-sungguh dan harus dibina dengan sungguh-sungguh dengan kerja keras. Ini harapan kami. Dan ayah bunda kami pesankan betul, jangan cepat menyerah. Anak-anak ayah bunda sebentar lagi yang sudah hafal ini betul. Malah dia bulan dia. Ya. Ayah bunda, jangan kita menghafal dan sebagai saudara. Duduk aja seberapa jam ayah bunda duduk di sini. Kita terasa letih kita.